Perkenalkan, nama saya Kety Angela, mahasiswi Fakultas Hukum Unika Dela Salmanado semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam perizinan, khususnya masalah korupsi. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian penyalahgunaan wewenang, yang kedua, penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang, yang ketiga, pengertian perizinan dan unsur-unsur perizinan, yang keempat, pengertian korupsi dan penyebab terjadinya korupsi, yang kelima, contoh kasus penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. Menurut R. Abdul Jamali, penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu yang pertama, penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Yang ketiga, penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Ada 3 hal yang terdapat dalam penyalahgunaan wewenang, yaitu yang pertama, melampaui wewenang. Menurut Wiktionary, melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Contohnya, dalam urusan izin mendirikan bangunan atau IMB, misalnya di Kota Manado. IMB dikeluarkan surat yang berkepala KOP Dinas Pengawasan Bangunan Daerah, tidak lagi menggunakan surat dengan KOP Wali Kota Manado. Dengan perubahan tersebut, seolah-olah wewenang telah dialihkan kepada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah, tidak lagi menjadi wewenang wali kota. Yang kedua, mencampur adukan wewenang, yaitu pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain. Contohnya, seorang pejabat yang menjalankan kewenangan untuk dan atas nama jabatan, kemudian terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, bertindak sewenang-wenang, yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Contohnya, penggunaan anggaran. Kepala Dinas Kebersihan akan melakukan pembelian alat pengolahan sampah. Kepala dinas tersebut menunjuk salah satu kepala seksi sebagai kuasa pengguna anggaran. Atas dasar pelimpahan wewenang, selanjutnya kepala seksi membentuk panitia lelang. Panitia lelang dan kepala seksi yang telah ditunjuk tersebut tidak melaksanakan lelang sesuai wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya, melainkan dengan cara melakukan penunjukan langsung, dengan tujuan untuk memenangkan rekanan tertentu, dengan cara seperti yang berakibat merugikan keuangan negara. Poin yang kedua, penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang. 1. Kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan. Jika tak dapat mengendalikan kekuasaan, maka kita yang akan dikendalikan oleh kekuasaan tersebut dan memicu timbulnya banyak penyimpangan. Yang kedua, pandangan salah tentang wewenang yang diembannya. Seorang pejabat atau pemimpin terkadang suka salah pandangan dan beranggapan kalau ia memiliki jabatan tinggi akan bebas bertindak sesuka hati. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang. Di tengah kemiskinan warga, orang-orang buta hukum, korupsi malah merajalela. Yang mencuri ayam dihukum seumur hidup, yang korupsi miliaran dihukum beberapa tahun saja. Yang keempat, kebijakan publik hanya dilihat sebagai suatu kesalahan prosedural. Memandang kebijakan publik sebagai suatu kesalahan prosedural, akan tetapi bila tujuannya untuk keuntungan kelompok tertentu atau pribadi dan merugikan negara, maka termasuk dalam tindak pidana. Yang kelima, moral dan mental yang lemah. Maksudnya adalah seseorang yang diberikan wewenang atau jabatan tinggi, namun memiliki moral dan mental pencuri misalnya, tidak akan dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas sesuai wewenangnya. Yang keenam, tuntutan ekonomi. Pemimpin atau pejabat pastilah memiliki keluarga yang harus ia hidupi. Semakin tinggi jabatan, biasanya kebutuhan hidup juga makin tinggi. Dan pengeluaran yang besar pasak daripada tiang mengakibatkan seseorang pejabat dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup untuk keuntungan materi bagi diri sendiri. Yang ketujuh, pengawasan yang lemah. Kurangnya pengawasan dari atas dan pihak-pihak yang terkait, misalnya dalam pengawasan anggaran, memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh pejabat atau pemimpin yang akan menjadikan masyarakat menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Poin yang ketiga yaitu pengertian perizinan dan unsur-unsur perizinan. Di sini saya mengambil 2 pengertian menurut ahli, yaitu yang pertama menurut Utrecht, mengartikan perizinan sebagai berikut.
Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya, asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Yang kedua, menurut Spelt dan menurut Berg, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Selanjutnya, unsur-unsur dalam perizinan. Ada 7, yaitu yang pertama para pihak, yang kedua objek pengaturan, yang ketiga pengesahan, yang keempat pihak yang mengeluarkan, yang kelima jangka waktu atau tidak ada izin yang berlaku seumur hidup, yang keenam untuk apa izin digunakan, dan yang ketujuh alasan penerbitan izin, atribusi, delegasi, dan mandat. Poin yang keempat, pengertian korupsi dan faktor penyebab korupsi. Pengertian korupsi secara umum adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Selanjutnya, faktor penyebab korupsi ada 2, yaitu yang pertama faktor internal, merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua, faktor eksternal yang terdiri dari faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi.